Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkatnya kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Pembimbing dan teman-teman semua karena sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai keterampilan mengelola kelas. Baiklah, perkenalkan saya sebagai moderator. Saya Risha Prasima Saragi, NPM 2201010016 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Miana Kaliana Tipulu dengan NPM 18. Kaki. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai keterampilan mengelola kelas. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, keterampilan artinya kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan menurut istilah, keterampilan adalah sekumpulan pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai. Kemudian mengelola, menurut bahasa, artinya mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, dan menjalankan. Menurut istilah, mengelola adalah menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan belajar siswa menjadi lebih optimal. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun pendekatan dalam pengelolaan kelas yaitu yang pertama yaitu pendekatan modifikasi perilaku. Pendekatan modifikasi perilaku ini bertolak dari psikolog behavioral yang mengemukakan asumsi bahwa semua tingkah laku yang baik maupun tidak baik merupakan hasil proses belajar untuk membina tingkah laku siswa yang dikehendaki guru. Yang kedua ada pendekatan iklim sosial emosional. Pendekatan ini bertolak dari psikologis klinis dan konseling dengan anggapan bahwa kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien mempersyaratkan hubungan sosial emosional yang baik antara guru dan siswa. Yang ketiga ada pendekatan proses kelompok. Pendekatan ini bertolak dari psikologi sosial dan dinamika kelompok dengan asumsi bahwa kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien berlangsung dalam konteks kelompok, yaitu kelompok kelas. Jadi, peran guru dalam rangka mengelola kelas adalah menciptakan kelompok kelas yang mempunyai ikatan kuat serta dapat bekerja secara efektif dan efisien. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Drawing ini adalah sebuah pendekatan aktif dan interaktif yang dirancang untuk meningkatkan kolaborasi, kreativitas, dan pemahaman kontekstual di antara siswa ataupun peserta didik. Dan itu ada tujuan dari penerapan model pembelajaran snowball drawing. Yang tujuan pertama yaitu ada meningkatkan kolaborasi, di mana di sini model ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas secara bersama. Yang kedua ada meningkatkan kreativitas, yaitu siswa didorong untuk berpikir kreatif dan dapat memunculkan ide-ide yang saling ide-ide yang orisinal ataupun yang dia hasilkan sendiri saat mereka membuat snowball ataupun kertas yang berisi ide-ide yang telah mereka cantumkan itu kemudian dibagikan dengan kelompok lainnya. Yang ketiga ini ada meningkatkan pemahaman konseptual, di mana melalui proses pembuatan dan berbagi bola salju itu ataupun kertas-kertas yang telah dibuat tadi dalam bentuk bola itu, siswa secara aktif terlibat dalam proses informasi, menganalisis konsep, dan mengomunikasikan pemahaman mereka. Yang keempat ada meningkatkan partisipasi siswa, di mana model ini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif yang mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya peran siswa dalam model pembelajaran snowball drawing. Yang pertama itu menjadi pendengar aktif. Siswa harus aktif mendengarkan ide-ide dan pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Yang kedua, berpikir kritis. Siswa harus berpikir
berpikir kritis tentang ide-ide dan pertanyaan yang mereka temui. Mereka harus menganalisis, mengevaluasi, dan kembali ide-ide tersebut. Yang ketiga, berbagi ide. Siswa harus aktif berbagi ide-ide mereka dengan kelompok lain. Mereka harus berani untuk menyatakan pendapat dan pemikiran mereka. Yang keempat, berkomunikasi efektif. Siswa harus berkomunikasi secara efektif dengan anggota kelompok mereka dan dengan kelompok lain. Mereka harus menyampaikan ide-ide mereka dengan jelas dan ringkas. Baik, selanjutnya. Menurut kelompok saudara, bagaimana cara seorang calon pengajar mengelola keterampilan kelas berbasis teknologi di pedalaman? Bagaimana cara seorang calon pengajar mengelola keterampilan kelas berbasis teknologi di pedalaman? Baik, terima kasih kepada saudari Sonia. Sekarang akan saya waktu kepada saudari Gaya. Baik, perkenalkan, nama saya Nurhayati Sitobu, NPM 31. Di sini saya akan tanya, menurut kelompok yang sebagai calon pengajar, bagaimana cara mengelola kelas ketika di dalam kelas siswa yang kita hadapi itu memiliki tingkah laku yang kurang baik, misalnya membantu teman, tidak mau mengerjakan tugas. Bagaimana cara saudara mengelola kelas dengan baik? Baik, terima kasih kepada saudari Sonia. Sekarang akan berikan kesempatan untuk saudari Jessica. Baik, perkenalkan, nama saya Jessica Matonda, MPM 42. Tadi kan kelompok saudara sudah membahas tentang keterampilan mengelola kelas. Nah, di sini saya ingin kelompok saudara membuat satu contoh sederhana tentang rencana manajemen pengelolaan kelas. Baik, apakah masih ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau saran? Kami persilakan kepada saudari Adel. Perkenalkan, nama saya Adel Dusow dengan MPM 34. Pertanyaannya, menurut saudara, bagaimana cara guru mengelola kelas agar tetap kondusif dan fokus selama sesi pembelajaran snowball crouch? Terutama dengan potensi kebisingan dan pergerakan yang lebih banyak. Terima kasih, ada yang ingin bertanya kepada saudara Hermansyah, kami silakan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengelola kelas agar kondusif jika di dalamnya terjadi masalah individu pada siswa? Baiklah teman-teman, sesi tanya jawab untuk sesi pertama kami tutup dulu. Izinkan kami dan berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari saudara-saudari semua. Terima kasih. Baik teman-teman, saudari Dami akan menjawab pertanyaan dari saudari Adel. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Adel. Pertanyaannya itu, bagaimana cara guru mengelola kelas agar tetap kondusif dan fokus selama sesi pembelajaran snowball crawling, terutama dengan potensi kebisingan dan pergerakan yang lebih banyak? Beberapa cara yang bisa diterapkan oleh guru. Yang pertama yaitu mempersiapkan awal yang matang dengan instruksi yang jelas.
Sebelum kegiatan dimulai, pastikan siswa memahami instruksi dengan jelas, jelaskan tujuan kegiatan, langkah-langkah yang harus diikuti, dan aturan-aturan yang berlaku, dan pembagian kelompok yang efektif. Yang kedua, aturan dan pengawasan. Aturan itu seperti menetapkan yang jelas tentang tingkat kedisiplinan yang dapat diterima dan cara bergerak di dalam kelas. Misalnya, mereka hanya boleh bergerak saat diperintahkan dan harus menjaga volume suara. Yang ketiga itu penggunaan sinyal dan isyarat. Menggunakan sinyal utama atau suara tertentu untuk mengatur aktivitas. Misalnya, angkat tangan untuk menandakan mengerti dan mendengarkan instruksi. Menggunakan durasi setiap fase kegiatan ini membantu siswa tetap fokus karena mereka tahu ada batasan waktu. Yang keempat itu penempatan fasilitas dan ruang. Kita menata ruang dengan mengatur meja dan kursi sedemikian rupa agar memudahkan pergerakan tetapi tetap terkendali. Yang kelima, penguatan positif dan refleksi. Memberikan pujian atau reward kepada siswa atau kelompok yang menunjukkan perilaku yang baik dan mengikuti aturan, dan melakukan refleksi bersama siswa mengenai apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Ini membantu siswa untuk menyadari pentingnya menjaga ketertiban. Apakah saudari Adil dapat menerima Semua selanjutnya pertanyaan saudari Otaida akan dijawab oleh saudari Ica. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mengelola ketika siswa tidak mengerjakan tugas temannya? Jadi justru ini menjadi tantangan bagi guru. Jadi ada beberapa strategi yang dapat kita terapkan. Yang pertama, membangun aturan dan harapan yang jelas. Di sini kita tentukan aturan kelasnya yang jelas, baru diskusikan kalau dia melanggar apa konsekuensinya atau akibatnya. Terus tegas dan pentingnya tanggung jawab pribadi untuk menghormati orang lain. Yang kedua, menerapkan konsekuensinya. Yang ketiga, menggunakan pendekatan positif seperti memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang mengikuti aturan kelas. Ciptakan sistem penghargaan yang dapat memotivasi siswa seperti poin kecil atau hadiah kecil. Yang keempat, menggunakan pendekatan preventif atau libatkan siswa dalam aktivitas kelas yang menarik dan relevan. Yang kelima, mengidentifikasi dan mengatasi penyebabnya. Cari tahu penyebab dibalik perilaku siswa yang tidak mengerjakan tugasnya. Bicarakan secara pribadi atau mengajaknya komunikasi. Baru yang keenam, komunikasi dengan orang tua. Sampaikan perkembangan dan masalah siswanya kepada orang tua secara teratur. Libatkan orang tua dalam mencari solusi yang tepat untuk perbaikan perilaku siswa. Yang ketujuh, memberikan dukungan dan bimbingan. Berikan siswa bimbingan dan tambahan kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas dan mengganggu temannya. Yang kedelapan, mengatur tempat duduk. Aturlah tempat duduk siswa dengan cara yang dapat mengurangi gangguan tersebut. Pastikan tempat duduk memungkinkan guru untuk memudahkan mengawasi seluruh kelas. Yang kesembilan, mengembangkan hubungan yang baik. Dan yang ke-10, menggunakan teknik manajemen waktu seperti manajemen yang efektif untuk memastikan kelas berjalan dengan lancar dan alokasikan waktu khusus untuk diskusi, pengerjaan tugas, dan kegiatan lainnya. Apakah jawabannya dapat diterima? Baiklah teman-teman, saudari Ayu akan menjawab pertanyaan dari saudari Sonia. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Sonia, di mana pertanyaannya bagaimana cara seorang calon pengajar mengelola kelas berbasis teknologi yang di daerah pedalaman. Saya mempunyai mengelola kelas berbasis teknologi di daerah pedalaman itu bisa menjadi tantangan bagi seorang pengajar karena keterbatasannya infrastruktur dan sumber dayanya. Namun ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, memanfaatkan teknologi sederhana di mana seorang calon guru tersebut bisa menggunakan teknologi yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi di daerah setempat. Misalnya menggunakan menggunakan ponsel pintar, handphone
walaupun di daerah kecil. Nah, disitulah menggunakan handphone itu untuk proses pembelajarannya. Contohnya menggunakan aplikasi WhatsApp ataupun aplikasi Telegram dan sebagainya untuk memberikan materi pembelajaran. Cara yang kedua itu ada pemanfaatan radio ataupun televisi pendidikan, di mana jika akses teknologi ataupun internet yang sangat terbatas, radio ataupun televisi pendidikan bisa menjadi alternatif untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual, yaitu menyusun proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa ini dapat belajar melalui pengalaman langsung. Contohnya ya, misalnya orang itu diajak untuk berproyek dalam kebun atau lingkungan yang melibatkan penelitian sederhana. Begitulah kira-kira jawaban yang bisa saya berikan. Apakah saudari Sonia dapat menerimanya? Baik, terima kasih. Saya bertanya. Baik, terima kasih kepada saudari Sonia. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara yang pertanyaan adalah bagaimana cara mengelola kelas agar kondusif jika di dalamnya terjadi masalah individu? Demikian pertanyaannya. Yang pertama itu, atur ruang kelas, pastikan ruang kelas bersih, rapi dan cukup pencahayaan. Rotasi tempat duduk siswa sekali untuk suasana belajar yang baru. Di awal semester minta siswa menghias kelas dengan berkebun agar lebih menarik. Yang kedua itu, buat aturan main. Membuat aturan main atau kontrak belajar di kelas akan membantu menertibkan siswa. Yang ketiga, beri kepercayaan kepada siswa. Yang keempat, bangun komunikasi dengan siswa atau fasilitasi dialog terbuka dan mendorong empati antara siswa dan guru. Yang kelima itu ada empati dan dukungan kepada siswa. Yang keenam ada atasi masalah dengan tindakan preventif atau identifikasi masalah sebelum berkembang menjadi konflik. Yang ketujuh itu ada usaha siswa. Yang ke-8 itu ada variasi metode belajar. Baik, demikian jawabannya. Apakah saudara ada menerima? Ya, terima kasih. Pertanyaan saudari Jessica akan dijawab oleh saudari Ayu. Pertanyaan dari saudari Jessica itu manajemen pengelolaan kelas. Manajemen pengelolaan kelas ini bisa dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Salah satu contoh manajemen pengelolaan kelas adalah penerapan aturan kelas, di mana di dalam penerapan aturan kelas ini di dalamnya ada kolaboratif, yaitu kepada siswa yang berpartisipasi di dalam menerapkan aturan kelas. Ada juga menjelaskan aturan tadi secara spesifik, yaitu aturannya harus ditulis dengan jelas dan diterangkan di tempat yang mudah dilihat oleh siswa tadi. Baru yang ada prosedur harian juga, yaitu jika masuk kelas siswa harus tahu bahwa mereka harus mengenal ayat al-Qur'annya. Baru ada pembelajaran, ada tuntunan belajar, transisi antar kegiatan, pembelajaran. Nah, implementasinya ini yaitu konsistensi, di mana harus konsistensi dalam prosedur yang dibuat tadi. Terus penggunaan positif, di mana harus menghargai dan memberikan pujian kepada siswanya. Yang ketiga adalah konsekuensi yang adil, yaitu jika ada siswa yang melanggar aturan tersebut itu harus memberikan konsekuensi yang adil, misalnya peringatan secara lisan atau menghubungi ataupun berbicara kepada orang tuanya ataupun menambah tugas tambahan. Apakah saudari Jessica dapat menerima jawaban saya? Baiklah teman-teman, kesimpulan pada pemaparan kami hari ini adalah yang pertama, keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan atau kecakapan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta guru mampu mengendalikannya bila terjadi masalah dan gangguan dalam proses belajar mengajar.
Yang kedua itu model pembelajaran snowball rolling efektif dalam peningkatan partisipasi dan pengalaman siswa dengan melibatkan aktivitas fisik dan interaksi sosial siswa menjadi bagi motivasi untuk belajar dan memahami materi pengajaran. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.